Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Semarang. Kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dia sanggup melawat setiap kita dimanapun kita berada. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan supaya kita tetap terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain, Anda dapat mengikuti atau memfollow akun IG dan YouTube kami di GMS Semarang. Mari persiapkan hati sebelum kita beribadah, dan Anda juga dapat mengikuti dengan cara memuji, menyembah, dan meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan sepanjang hari ini. Mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami bersuka cita, kami bisa beribadah online bersama-sama, dan kami meyakini ada pesan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami, untuk memberkati hidup kami, untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Kau segalanya bagi kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala kekuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya,
hatiku untukmu. Sorakan Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Yesus, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Hadir dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
Tuhan, Kau terutama, Kau yang kami perlukan. Kau yang terutama, Kau yang terutama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadir Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, jamah siap hati, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hari, tinggal di hadiratmu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Oh rindu selalu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Saya meyakini ada sukacita dan kekuatan melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah situasi yang tidak mudah demikian, Tuhan sekali-kali tidak melupakan setiap kita anak-anaknya. Justru lewat kondisi yang seperti ini, Tuhan nyatakan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kita. Berikut Victory Report dari jemaat. Berikut laporan dari Bapak Joe dan Ibu Mary. Selama masa pandemi ini menerima banyak kebaikan Tuhan. Tuhan buka jalan dengan cara mengirimkan perusahaan-perusahaan di mana Bapak Joe dan Ibu Mary dapat menjadi supplier untuk menyediakan barang bagi perusahaan yang Tuhan kirimkan. Puji Tuhan. Selanjutnya ada dari Bapak Andi dan Ibu Rosi. Selama masa pandemi ini mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka tetap bekerja, bahkan harus sering lembur karena permintaan yang terus naik. Haleluya. Selanjutnya dari Saudara Aditya, di masa pandemi ini usaha beliau mengalami penurunan omset yang begitu tajam. Bahkan beliau berencana untuk di bulan Mei yang lalu untuk menutup usahanya, tetapi Tuhan tetap setia, Dia menolong, bahkan sampai hari ini usaha tersebut tetap ada dan mulai menghasilkan profit. Bahkan bukan hanya sampai di situ, tetapi Tuhan juga mulai bukakan bisnis yang baru buat Saudara Aditya. Haleluya. Selanjutnya ada dari Saudari Lydia Christina. Saudari ini punya mimpi untuk melanjutkan kuliah ke S2. Namun di tengah situasi yang seperti ini, di mana untuk makan saja pas-pasan sepertinya harapan itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Tuhan menjawab doa dan menjawab mimpi dari Saudari Christina
Lydia Christina sehingga Tuhan buka jalan dan sekarang saudari ini dapat melanjutkan mengambil kuliah S2. Haleluya. Dan berita selanjutnya dari kesaksian dari keluarga kami, saya dan istri Dona, di mana kami merindukan papa dan mama di Kota Rengat untuk terima Tuhan, mengalami kelahiran baru. Dan puji Tuhan, Tuhan itu setia, Dia tetap mendengarkan dan menjawab doa kami, sehingga hari ini papa dan mama di Rengat memutuskan untuk memberikan hidupnya buat Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekarang dibaptis dan juga ikut ke gereja di GMS Pekanbaru. Haleluya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menghubungi kami di nomor WA 08222 30390. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membawa persembahan, baik persepuluhan maupun ucapan syukur, dapat melakukan dengan cara transfer ke rekening berikut atau melakukan scan QR Code yang tertera di layar Anda. Mari berikan dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami datang membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, biar Engkau yang disukakan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Magdalena Christina. Beliau adalah Gembala Regional Jabodetabek. Siapkan hati, selamat mendengarkan. Shalom jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Magdalena. Ini adalah pertama kalinya saya berkhotbah di Semarang. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk saya membagikan firman Tuhan. Thank you juga untuk gembala Anda yang mempercayakan saya bisa share untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, Pastor Bernard dan Pastor Anita. Anda punya gembala yang luar biasa. Saya mengikuti Instagram beliau, juga diberkati dengan semua khotbah-khotbah yang juga disampaikan. Jadi saya tahu rasanya jadi jemaat Semarang gitu ya. Saya tahu rasanya jadi jemaat yang punya gembala yang mengajar, yang diberkati selalu, dibangun selalu, dan Anda perlu bersyukur dan mengasihi gembala Anda karena Anda sangat beruntung sekali punya gembala seperti mereka. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu yang penting, sesuatu yang saya juga ajarkan di Gereja Mawar Saron di Jakarta, di mana kami melayani, saya dengan Pastor Fuji melayani bersama-sama di Gereja Mawar Saron di Jakarta. Dan hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dan ajarkan juga di dalam kehidupan saya, yang saya percaya itu adalah kehendak Tuhan bagi semua orang percaya. Kita buka sama-sama di Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah nilai Anda. Ya, nilai kehidupan Anda. Filipi pasal yang ketiga, Anda sudah buka? Kita buka sama-sama, karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sampai sini dulu, saudara. Sebab kita ini adalah orang-orang yang bersunat secara rohani. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian yang baru, yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah di dalam Yesus Kristus, dan kita ini seharusnya tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya ini percaya itu menaruh confidence, menaruh sebuah kebanggaan, menaruh sebuah kita confidence karena hal-hal tertentu yang lahiriah. Nah, Paulus berkata bahwa dia juga punya hal-hal lahiriah yang dia bisa put confidence atau bisa banggakan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, berarti dia adalah orang yang taat, karena bahkan untuk sunat pun ada harinya, hari keberapa dan harus bagaimana. Ya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dia katakan aku ini bukan darah campuran gitu ya.
Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, orang yang bahasa Jawanya itu ngelotok gitu ya. Di luar kepala, aku orang yang tahu itu Taurat semua. Tentang kegiatan, oke kalau enggak cuma pengetahuan, tentang kegiatan, aku ini penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, Paulus itu menjelaskan hal-hal lahiriah yang dia ini bisa banggakan di masa lalu. Ya. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya, tetapi apa yang dahulu, jadi apa yang dia sebutkan tadi yaitu aku adalah orang yang disunat di hari ke-8. Aku ini orang Israel asli, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Gitu ya, dia punya pengetahuan tentang hukum Taurat itu di luar kepala alias hafal. Bagaimana dia melayani hukum Taurat sedemikian rupa. Dia bisa membanggakan itu dulu karena buat Paulus dahulu itu adalah sesuatu yang keuntungan. Tetapi sekarang ku anggap rugi. Itu dua hal yang sangat bertolak belakang. Ya, di dalam versi bahasa Inggris dikatakan I once thought these things. Hal-hal tersebut were valuable alias bernilai, sesuatu yang dia sayang, sesuatu yang dia banggakan, sesuatu yang dia anggap bernilai. Gitu ya, but now I consider them worthless. Enggak berarti lagi, sesuatu yang enggak penting lagi. Because of what Christ has done. Di versi NIV dikatakan, but whatever were gains to me, apa yang dulu merupakan sesuatu yang keuntungan, sesuatu yang aku punya. I now consider loss, sebuah kerugian for the sake of Christ. Saudara, Paulus di titik ini, di dalam kehidupannya, dia mengalami sebuah shifting. Dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Seperti dikatakan di dalam kitab Injil ada sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah di mana ada seseorang yang rela menjual hartanya demi mendapatkan sesuatu. Harta terpendam di dalam sebuah tanah yang mungkin tidak ada yang tahu. Tapi dia rela menjual semua yang dia anggap berharga untuk karena dia tahu ada yang lebih berharga. Saudara, apa yang Paulus banggakan dahulu adalah apa? Status sosialnya. Status ekonominya, status pendidikannya, ya strata pekerjaannya, mungkin juga koneksi, popularitas. Saudara, pertanyaannya di dalam kehidupan Anda hari ini, apa yang hari ini Anda banggakan? Apa yang hari ini Anda anggap keuntungan? Apa yang hari ini Anda merasa bahwa untung ya aku ini punya ini, gitu ya. Untung ya aku ini dari status sosial ini, aku ini pendidikan di sini, dan sebagainya. Saudara, Paulus ini sampai di titik tertentu di dalam kehidupannya. Ketika dia mengenal Yesus, pikirannya diperbarui, dia bisa melihat, ternyata selama ini tuh aku nyimpen sampah, saudara bisa bayangkan. Apa yang tadinya dia anggap, ini sesuatu yang berharga. Setelah dia di dalam Yesus, setelah dia mendapatkan yang lebih berharga, ternyata kalau dibanding itu kayak harta atau kayak logam mulia dibanding sampah. Perbandingannya itu seperti demikian. Lah lebih cepat kita menyadari ini, saudara, karena nggak semua orang nggak banyak orang menyadari ini. Lebih cepat Anda dan saya menyadari satu hal ini, maka Anda akan punya kehidupan yang berarti. Akan tahu apa yang penting sebenarnya dalam kehidupan ini. Ya, dan seharusnya inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Inilah yang seharusnya membedakan kita sebagai manusia yang baru di dalam Kristus dengan manusia lama kita. Sebagai orang-orang yang belum lahir baru. Di Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, Anda tahu ayat ini. Dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang membedakan orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Yang membedakan adalah apa yang mereka cari, apa yang mereka banggakan, apa yang mereka anggap keuntungan. Itu yang membedakan orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengejar Allah dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara, sayangnya banyak orang yang sudah ditebus Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen yang hidupnya itu sudah ditebus Tuhan, masih mencari validasi tentang dirinya di luar Kristus. Seolah-olah harga yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib itu kurang mahal. Seolah-olah darah Yesus itu tidak cukup menjadi validasi. Seolah-olah apa yang Yesus lakukan itu kurang bagi kita. Di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, Anda dan saya ini sudah dibeli dengan lunas dan harganya itu enggak main-main, saudara. Kadang-kadang kita tuh masih mencari harga diri dengan sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang di luar Kristus. Anda dan saya itu seperti sebuah barang yang terjual karena dosa gitu ya, sebuah barang yang sudah jadi sampah lah. Di pasaran itu sudah tidak ada harganya. Tapi yang memegang itu karena nggak mau menjual kembali. Saudara, kalau ada ya orang itu yang sayang, bukan sayang karena dia nggak mau jual sesuatu. Ada orang yang mau beli, dia jual mahal. Misalnya dia punya tanah gitu ya, tanahnya sudah terpencil atau sudah nggak ada jalan masuknya gitu ya. Tapi karena itu mungkin peninggalan orang tuanya dan sebagainya, dia nggak mau jual. Ada orang yang mau beli, dia bilang ini harganya 1 triliun. Orang ketawa, tanah dijual 1 juta aja aku nggak mau beli kok gitu ya. Mungkin orang pasaran bilang tanah sekecil gitu, mungkin semeter cuma 100.000 misalnya gitu kan. Dijual 1 triliun, mana ada yang beli, mana ada yang mau beli gitu kan. Nah kita ini sebelum kita dibeli oleh Tuhan, di pasaran tuh nggak ada harganya. Pasaran itu bilang oh ini nggak ada yang belilah, ini sudah jelek gitu kan, sudah dibuang gitu, sudah kotor. Tapi ada seorang pribadi yang mau membeli kita, dibayar dengan sangat mahal. Orang mau bilang mau berapa triliun, tak beli gitu ya. Walaupun di pasaran itu nggak ada harganya. Yesus itu membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Jadi harga Anda itu tidak diukur oleh apa harga pasaran. Pasaran bilang ini barang seperti ini atau barang sesuatu gitu ya, yang di luar itu bahkan nggak ada yang mau beli. Tapi karena yang megang ini dia nggak mau jual, ya dia lebih baik iblis itu nggak mau jual, nggak mau mengembalikan kita, itu kan? Dia lebih baik menyiksa kita, dia lebih baik menghancurkan kita. Tapi Yesus beli dengan harga yang mahal. Kamu kasih take price berapapun, tak beli gitu ya. Jadi harga kita ini tidak ditentukan pasaran, tapi ditentukan oleh bagaimana Tuhan sudah membayar kita. Dan itu take price-nya itu yang paling tinggi gitu ya, lebih tinggi dari langit. Kayak tadi saya bilang, itu harga di pasaran 1 juta aja nggak ada yang beli. Tapi orangnya pasang price itu 1 triliun, dibeli loh saudara. Nah saudara, Anda dan saya ini sudah lunas dibayar. Dan harga kita itu tidak ditentukan oleh pasaran. Tidak ditentukan oleh hal-hal lahiriah. Hal-hal yang ada di publik gitu ya. Apa yang dianggap penting bagi dunia. Harga kita adalah semahal darah Yesus dan itu mahal harganya. Dan kita nggak perlu cari validasi di luar Kristus. Banyak orang itu masih cari validasi seolah-olah darah Yesus kurang mahal. Apa yang membuat Anda itu bernilai, kehidupan Anda bernilai?
Jika Anda tahu bahwa hidup Anda sendiri ini memang sudah bernilai, maka Anda akan bisa melakukan hal-hal yang berarti. Ya, untuk melakukan hal-hal yang berarti di dalam kehidupan Anda dan saya. Kita harus tahu beberapa hal. Kita buka sama-sama di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Kalau Anda seringkali belajar untuk sesuatu hal supaya kita ini lebih holistik, kita harus tahu who, when, where, what, why, and how. Saya mau pakai alegori itu untuk kita belajar hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang berarti, yang bernilai. Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Anda tahu bahwa hidup Anda ini bernilai, hidup Anda ini sudah lunas dibayar. Firman Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh kita ini adalah alat untuk melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena pikiran kita, orang gak bisa lihat, tapi apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini menghasilkan sesuatu. Bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Ya, dan dikatakan apapun yang kamu perbuat dengan tubuhmu pastinya ya kan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Penting untuk kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan akan berarti ketika kita tahu untuk siapa kita melakukannya. Ya, Anda melakukan semua yang Anda lakukan untuk siapa saya tanya? Untuk Tuhan atau untuk bos Anda? Atau untuk Anda sendiri. Saudara, alasan yang paling tepat adalah kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lakukan untuk orang lain, Anda lakukan pekerjaan untuk pemimpin Anda, untuk atasan Anda. Saya tanya kalau atasan Anda itu enggak ada, gitu ya. Atasan Anda ini galak, atasan Anda ini tidak menyenangkan. Kita akan dengan mudahnya melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri, enggak akan dengan segenap hati. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa dikatakan ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya, kamu hambanya. Saudara, kalau kita tahu upah itu dari Tuhan memang lewat tangan manusia. Tapi sumber itu adalah Tuhan. Anda akan melakukan dengan segenap hati. Anda melihat bahwa Tuhan Anda itu adalah Kristus sendiri. Yang sudah lunas membayar Anda. Anda dengan apapun yang Anda lakukan, Anda tahu Anda melakukannya itu untuk Tuhan. Saudara, kalau Anda melakukan hal untuk diri Anda sendiri, pertanyaannya diri kita ini bahkan kita nggak bisa put confidence. Kita ini nggak bisa percaya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini bahkan kadang patah semangat, kita kan nggak bisa all the time, segala waktu itu bersemangat gitu ya, passionate, bangun tidur selalu bersemangat untuk bekerja. Kadang-kadang ada waktunya kita ini patah semangat, kita mau menyerah. Kalau kita ini hanya bekerja untuk diri sendiri, saudara, Anda tidak mendapatkan upah dari diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda bisa fluktuatif gitu ya, naik turun. Kita punya satu alasan yang membuat apapun yang kita kerjakan itu berarti. Yang pertama, untuk siapa Anda mengerjakannya? Jawabannya adalah untuk Tuhan. Jadikan itu dasar dari apapun yang Anda perbuat. Apapun itu berarti apapun. Bukan sekedar hal-hal yang sepertinya mulia, tapi apapun termasuk makan, minum, tidur, ya kan, melakukan pekerjaan sehari-hari, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kapan Anda melakukan hal-hal yang berarti? Saudara, jawabannya adalah hari ini. Sekarang kita buka sama-sama di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara, kalau Anda mau melakukan sesuatu yang berarti itu jangan ditunda-tunda. Jangan nanti. Tapi kalau itu memang Anda bisa lakukan itu sekarang. Hari ini. Ada orang itu yang suka berpikir gini loh, wah aku nanti akan melakukan perkara hebat. Aku nanti akan
melakukan hal-hal yang mulia itu, tapi nantilah kalau aku ini sudah kuliah. Sekarang aku masih sekolah, ya aku masih having fun, melakukan hal-hal yang sia-sia gitu kan, maksudnya hal-hal yang nggak terlalu mulia gitu kan. Nantilah aku tunggu kuliah aja hidupku, aku akan mendedikasikan sesuatu untuk Tuhan. Atau apa, nantilah kalau aku ini sudah punya pekerjaan yang lebih baik. Aku sekarang nggak suka dengan pekerjaanku, nantilah kalau aku lagi cari-cari pekerjaan yang baru. Nanti di tempat kerja yang baru. Saudara, banyak orang itu nantilah kalau corona sudah selesai. Aku mau tolong orang tapi ya gimana, aku sendiri aja butuh ditolong sekarang, nanti ajalah, nanti tunggu corona sudah selesai. Nanti ajalah kalau aku sudah menikah. Ya hidup kudus itu nanti aja kalau sudah menikah. Mau tolong orang itu nanti aja. Saudara, firman Tuhan katakan kalau bisa hari ini do it now. Hari ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang Anda bisa lakukan. Waktu di mana yang terbaik yang Anda bisa lakukan sesuatu yang berarti. Saudara, Paulus di penjara, kita tahu lah ya ceritanya Paulus dia di penjara, ngalami karam kapal dan sebagainya. Paulus di penjara nggak bilang gitu, nantilah setelah aku keluar dari penjara aku akan nginjilin orang. Nantilah kalau aku keluar dari penjara aku akan menguatkan jemaat. Enggak, sekarang ini loh dalam kondisi nggak enak, dalam kondisi di penjara, Paulus nginjilin kepala penjara. Dia nggak nunggu nanti keluar penjara. Sekarang ini loh waktu di penjara, dia tulis surat untuk menguatkan jemaat-jemaat. Memang dikirim, tapi dia nggak pasif tunggu nanti. Untuk melakukan sesuatu yang berarti tunggu nanti. Enggak, kapan Anda bisa melakukan sesuatu yang berarti? Karena Anda adalah orang yang berarti. Jawabannya adalah now, sekarang, hari ini. Yang berikutnya, di mana? Di mana aku bisa melakukan sesuatu yang berarti, yang mulia? Jawabannya adalah dimanapun Anda ditempatkan. Anda nggak perlu cari tempat yang lain. Nanti kalau aku sudah pindah ke kota yang lebih besar, gitu ya. Nanti kalau aku sudah pindah di kantor yang baru. Nanti kalau aku ini sudah ada di tempat yang lebih baik. Saudara, enggak. Dimanapun Anda hari ini berada. Ya entah Anda di penjara, entah Anda di rumah seperti di penjara gitu ya karena nggak boleh keluar-keluar. Atau Anda di kantor, atau Anda di jalan, di mana Anda sedang berada, di mana hari ini. Anda tetap bisa melakukan hal yang berarti, saudara ya. Dimanapun Anda berada, di sekolah, di gereja, di mana Anda berada. Lakukan sesuatu, gak perlu tunggu tempat yang lain, gak sekarang. Dan di mana Anda berada, itulah tempat, itulah waktu di mana Anda bisa melakukan sesuatu yang mulia. Keberartian Anda, nilai Anda, itu tercermin dari apa yang Anda lakukan juga di tempat di mana Anda berada. Terus apa yang bisa dikerjakan? Ya, apa yang bisa dikerjakan? Kita buka sama-sama di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Perhatikan kata segala sesuatu. Jadi enggak pilih-pilih. Jadi enggak hal-hal tertentu. Tapi dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena apa? Karena tidak ada pekerjaan, ya, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Alias gini loh, selama kita hidup. Apapun yang kita bisa kerjakan itu adalah sebuah berkat, saudara. Bukan sesuatu yang kita pilih-pilih gitu ya. Tapi dikatakan segala sesuatu. Apapun yang halal. Apapun yang Anda bisa kerjakan. Apapun yang baik. Ya, jangan menunggu nanti kalau aku sudah dapat pekerjaan yang aku suka. Kadang-kadang kita bilang carilah pekerjaan yang Anda bisa cintai. Tapi kalau itu belum, cintai aja pekerjaan yang sekarang Anda miliki. Karena itu juga berkat bagi Anda. Kalau itu sesuatu yang kadang orang berpikir, itu sesuatu yang sehari-hari, masa sih berarti, masa sih penting. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, ya kerjaannya hari-hari ganti popok, anak-anak masih kecil, atau antar sekolah, pulang pergi, ya sekarang masih online sih. Tapi biasanya antar pergi, bahkan online saya pun hari ini juga menemani anak saya yang sekolah online yang masih kecil. Gitu ya, karena anak
kayak saya belum terlalu bisa dilepas dulu. Kadang saya masih menemani walaupun nggak jadi gurunya gitu ya, karena gurunya bertatap muka, saya harus siapkan ini, itu, ajari ini dan sebagainya. Kalau sesuatu yang sehari, apakah itu sesuatu yang mulia? Saudara, yes. Sesuatu yang mulia itu bukan sesuatu yang dia awan-awan seperti membangkitkan orang mati, enggak. Bukan hanya itu. Apa yang Anda kerjakan sehari-hari, hai ibu rumah tangga, Anda memasak buat anak dan anak dan keluarga, anak dengan suami, saudara, itu adalah pekerjaan yang mulia. Anda sudah jadi di tempat di mana Anda menjadi berkat buat keluarga Anda. Mungkin orang berpikir ya itu sekali lagi, kadang-kadang kita ini kan mematok diri kita seperti apa kata pasaran kan. Apa kata, oh kamu ini gak bisa apa-apa, kamu cuma bisanya begini begitu. Loh apa yang kita bisa, itu sudah berarti. Apa yang Anda bisa, walaupun Anda kelihatannya melakukan pekerjaan yang kecil. Tapi kalau itu sudah jadi berkat buat yang lain, saudara, itu adalah sesuatu yang berarti. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Apalagi bagaimana Anda melakukannya, how, itu juga penting. Supaya apa yang kita lakukan itu gak cuma sekedar sesuatu yang lewat begitu saja. Firman Tuhan katakan tadi, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, ya kan? Bagaimana kita melakukannya, itu menentukan apakah hal yang kita lakukan itu bernilai atau tidak bernilai. Ya kan? Kalau kita melakukan asal-asalan, kita melakukannya itu motivasinya nggak benar, apa yang kita lakukan itu ala kadarnya gitu ya. Saudara, Tuhan gak berkenan. Kenapa? Karena nilai kita sudah mahal, kita juga harus melakukan sesuatu dengan maksimal. Bagaimana Anda melakukannya? Anda harus bisa melatih diri Anda benar-benar melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, dengan motivasi yang benar. Bukan cuma untuk siapa, ya kan? Bukan cuma untuk Tuhan, bukan hanya sekarang, yaitu when, kapan sekarang. Bukan hanya where, di mana, yaitu dimanapun Anda sekarang ditempatkan. Ya, baik Anda di rumah, di kantor Anda yang sekarang, atau di gereja Anda yang sekarang, atau di sekolah Anda yang sekarang. What, apa yang Anda bisa kerjakan dengan apapun yang dipercayakan gitu ya. Tapi juga how, bagaimana Anda mengerjakannya, itu penting di mata Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu tadi, kerjakan dengan sekuat tenaga, kerjakan dengan segenap hati. Jadi hati dan tenaga itu jadi satu mengerjakan. Sehingga apa yang Anda kerjakan itu benar-benar menunjukkan nilai Anda yang sebenarnya. Karena Tuhan membayar Anda dengan harga yang mahal. Dan yang terakhir why. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Tapi perhatikan kalimat yang terakhir ini ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, inilah why. Inilah tujuan atau alasan kenapa kita melakukannya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Artinya gini loh, kita ini harus jadi orang yang memberkati. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kata kuncinya adalah untuk itulah kamu dipanggil itu, yaitu supaya kamu itu memberkati. Yaitu memperoleh berkat, alias kita ini apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita, kita sendiri ini. Apapun yang kita perbuat, tujuannya kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ada satu quote yang berkata, bukan berapa banyak yang Anda punya, tapi berapa banyak yang Anda beri. Saudara, berapa banyak yang Anda bisa lakukan untuk orang lain, untuk Tuhan. Saudara, Anda dan saya bisa melakukan banyak. Anda dan saya bisa melakukan hal-hal yang berarti.
Kenapa? Karena yang penting dan yang utama adalah Anda adalah orang yang berarti. Anda sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bagi pasaran kita ini tidak ada harganya. Tapi di hadapan Tuhan kita ini mahal harganya. Dan Anda adalah orang-orang yang mahal harganya. Jadilah seperti barang yang memang kalau orang beli barang itu kan ada istilah ada harga ada barang gitu kan. Ya cocoklah barangnya mahal. Karena apa? Ya berkualitas. Orangnya ini mahal. Orangnya ini berkualitas. Apapun yang kita lakukan, kita ini berkualitas. Dimulai dari apa? Dari sebuah kesadaran bahwa kita ini bernilai. Nilai kita itu tidak pada hal-hal yang lahiriah. Tidak kepada status, tidak kepada koneksi, popularitas, apa yang nempel di badan kita, apa yang ada di rekening kita. Tapi apa yang Yesus sudah bayar untuk kita, itu siapa kita. Dan kalau kita tahu siapa kita bisa memberi lebih banyak. Kita bisa melakukan sesuatu yang berkualitas. Karena itulah Anda dan saya. Amin. Tutup Alkitab Anda. Kita mau berdoa sama-sama, saya mau berdoa. Yang pertama bagi Anda yang bergumul selama ini dengan harga diri Anda. Dengan gambar diri Anda. Anda merasa selama ini Anda tidak yakin dengan diri Anda. Anda mencari sesuatu, Anda menaruh label harga itu di hal-hal yang lahiriah. Sehingga Anda melakukan itu untuk mendapatkan harga itu. Anda merasa Anda baru berharga kalau Anda punya sesuatu, Anda memakai merek tertentu, Anda mengendari mobil tertentu, Anda punya follower dalam jumlah tertentu. Saudara, kalau hari ini Anda masih struggle dengan itu, saya mau berdoa buat Anda. Kalau ada orang-orang seperti ini, taruh tangan Anda di dada. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau yang mewahyukan firman-Mu, siapa mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka berharga bukan karena apa yang mereka miliki atau tidak miliki. Bukan karena apa yang mereka bisa capai atau tidak bisa capai. Bukan seberapa tinggi pendidikan atau di mana mereka berasal. Apa yang mereka kerjakan atau apa yang usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Bukan dari warna kulit, bentuk tubuh dan semuanya ini Tuhan. Tapi karena apa yang Yesus sudah bayar. Tuhan hamba berdoa, perkataan manusia terbatas. Tapi Engkau yang mewahyukan dalam setiap hati sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, hati kami diperbarui, cara pandang kami diperbarui. Sehingga kami tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Tapi kami menaruh percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Apa yang kami pikir itu keuntungan Tuhan, kami bisa menganggapnya itu sebagai sampah dibanding dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kami. Darah-Mu sudah cukup Tuhan, kami tidak perlu cari yang lain seolah-olah darah-Mu kurang mahal untuk kami. Thank you untuk semua kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Kami berharga, saya bernilai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Saya juga mau berdoa bagi Anda yang hari ini ragu-ragu dengan apa yang Anda kerjakan. Anda berpikir apakah yang saya kerjakan ini penting, berarti, karena sepertinya semuanya serba rutinitas, sepertinya tidak terlalu penting. Sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah atau melakukan sesuatu yang seolah-olah kecil. Apakah aku ini berarti ya yang saya kerjakan? Kalau ada orang-orang seperti ini, saya mau berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan validasi. Engkau yang memberikan mereka kesaksian ya Tuhan, orang-orang yang diberkati. Kalau ada ibu-ibu rumah tangga, biar Tuhan anak-anak mereka berterima kasih atas apa yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Suami mereka berterima kasih untuk semua pekerjaan yang mereka lakukan yang sepertinya rutinitas. Demikian juga sebaliknya Tuhan. Kalau ada orang-orang, anak-anak yang sekolah atau suami-suami yang bekerja, Tuhan, biar mereka ini punya validasi dari Tuhan bahwa apa yang mereka kerjakan itu memberkati orang lain. Apa yang Anda kerjakan itu bukan hal yang kecil. Anda bisa jadi berkat buat orang lain. Asal Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda melakukannya sekarang di tempat di mana Anda berada.
Anda melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan Anda melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan hari ini aku menyerahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau menerjemahkan, Kau menyederhanakan, sehingga firman Tuhan ini mengubahkan cara pandang kami terhadap kehidupan. Dan setiap umat Tuhan mengalami sebuah breakthrough di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan yang baru saja tadi dibagikan. Hati dan iman kita dikuatkan untuk menjadikan hidup kita signifikan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah waktu yang terbaik untuk menerima Dia. Karena itu adalah langkah awal masuk hidup yang baru dan bagaimana Tuhan pakai kita menjadi signifikan. Bagi Anda yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya dengan segenap hati. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia berdosa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Hari ini saya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan hari ini duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru dan Tuhan akan pakai Anda untuk menjadi hidup yang signifikan. Dan setelah Anda menerima keselamatan, Anda harus dimuridkan, bertumbuh. Oleh karena itu izinkan kami membimbing memuridkan Anda. Anda silakan klik link video di atas ini supaya Anda mengerti step berikutnya supaya kita bisa bertumbuh dan melayani bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Satukan hati kita dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu menguatkan, menginspirasi kami. Pakai setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Menjadi garam dan terang bagi dunia. Memberikan pengaruh, membawa orang-orang datang kepadamu lewat hidup kami. Pakai kedua tangan umat-Mu ya Tuhan. Diberkati mereka dalam pekerjaan. Diberkati mereka dalam keluarga. Dalam semua aspek kehidupan. Dan hari ini, mulai hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all. Haleluya.